Nah, oke. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih pada teman-teman yang udah mau gabung ya buat kegiatan IPTEK, khususnya divisi web gitu. Em, apa namanya, untuk pertemuan sekarang kita kembali online ya, karena memang tidak memungkinkan gitu, karena ada ada informasi di kampus itu ada dosen atau staff yang positif gitu. Ya, jadi makanya untuk sementara kita kegiatan online terlebih dahulu gitu, jaga-jaga biar aman gitu. Kemudian untuk pembahasan minggu ke depan gitu, saya kemarin kan sudah share ya formulir next meeting gitu untuk kegiatan divisi web. Kebetulan hasilnya itu dari beberapa yang sudah isi form itu kebanyakan request materinya itu tentang dasar gitu. Jadi belajar dari dasar lagi, itu basic atau fundamental dari PHP, HTML, CSS dan JavaScript. Kemudian ada sekitar 25% itu dia memilih belajar studi kasus. Jadi saya rencananya sebelum sebelum apa namanya sebelum ini rencananya mau kita mau bikin aplikasi sederhana atau online studi kasusnya langsung ke studi kasus, karena sebelumnya saya lihat teman-teman kan di sini mayoritas itu dari semester 2. Saya lihat dari semester 2 mana. Nah, ini kebanyakan dari semester 2. Kebetulan kalau saya cek itu kemarin tanya juga ya, kebanyakan semester 2 itu memang sudah dapat materinya ya dari Ibu Tiara. Betul betul nggak? Dari dosen Ibu Tiara sebelumnya diajarnya sama beliau. Iya. Betul. Hmm. Nah, makanya eh, pas saya share ini ternyata ternyata banyak yang minta dari dasar lagi gitu tuh. Jadi makanya mungkin untuk ya selanjutnya gitu kita juga tentang apa namanya masih belajar tentang basic lagi ya. Nanti mungkin saya selipin sedikit-sedikit tentang studi kasus dari apa yang kita bahas gitu. Kemudian ini yang terakhir belajar studi kasus random, temanya tadinya saya ditentuin gitu, nanti temanya bebas, hanya ada 12,5% gitu tuh. Mungkin biar apa namanya biar apa namanya meningkat waktu ya, saya coba mulai aja. Sudah muncul presentasinya teman-teman? Sudah, Mas. Sudah. Oke, jadi materi kita hari ini itu tentang basic ya, tentang apa namanya introduction to HTML and CSS. Jadi kita balik lagi ke pembahasan awal. Memang apa namanya seharusnya seharusnya semua apa namanya untuk yang mau belajar programming gitu, khususnya web gitu, saya sangat saran ini sih belajar dulu gitu tentang HTML dan CSS gitu, karena meskipun teman-teman kan tahu ya kemarin kan sudah dijelasin gitu bahwa di website itu di pemrograman web itu nanti ada dua 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 garis besar gitu, dua garis besar stack gitu. Jadi ada yang front end developer dan back end developer gitu tuh. Jadi um, kedua kedua apa namanya kedua bidang itu tuh baik front end maupun back end harus minimalnya ya harus gitu, harus mengetahui basic dari HTML dan CSS gitu, karena umumnya sebelum orang-orang atau kita tuh mempelajari tentang website pasti kita akan belajar HTML dan CSS dulu gitu sebelum kita nanti selanjutnya akan lari ke atau akan fokusnya ke back end kah atau ke front end kah, jadi seperti itu. Jadi sebelum kita lari ke yang lebih advance, yang lebih fokus gitu, lebih fokus ke back end atau front end, kita belajar dulu basicnya dari HTML dan CSS seperti itu. Sebelumnya kalau misalkan suara saya terlalu kecil atau kurang terdengar, mohon nanti ada yang infoin ya, ada yang ngasih tahu gitu tuh, guys, dikasih tahu. Jadi baik, berikutnya itu ini ada outline presentation pada pertemuan kali ini. Yang pertama ada HTML, CSS illustration. Kemudian yang kedua ada istilah umum pada HTML. Yang
ketiga itu CSS, kemudian ada penulisan CSS, dan mungkin terakhir nanti kita ada diskusi atau tanya jawab ya, mengenai HTML, CSS, dan mungkin atau permasalahan yang lainnya gitu terkait web development atau programming. Nah, baik, kita langsung ke materi pertama yaitu tentang HTML. HTML itu sendiri sebenarnya kependekan dari Hypertext Markup Language. Nah, kita coba lihat. Nah, ini sebelum kita ke apa namanya ke hal-hal yang lebih dalam, kita kita di sini saya kasih terlebih dahulu gambaran atau ilustrasi ya dari HTML, kemudian CSS dan JavaScript. Nah, kalau HTML itu dia misalkan ibarat seperti gambar. Jadi ini kan ada mungkin mumi sama apa namanya vampir. Nah, jadi HTML itu dia kerangkanya, tengkoraknya. Jadi dia itu masih blueprint gitu. Jadi kita tuh nggak tahu dia itu bentuknya seperti apa gitu. Jadi masih ya kerangka, masih tengkorak gitu. Jadi masih berupa struktur. Kemudian kalau CSS dia itu berhubungan dengan styling atau seperti di sini kan ada pewarnaan nih, ada warna bajunya warna merah, kemudian ada tinggi 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 bajunya berapa pixel gitu. Kemudian ini ada warna lengan tangannya di sini warna hitam. Kemudian ada giginya juga, ada matanya. Sedangkan di sini kan dia masih kosong nih, masih nggak jelas gitu mukanya seperti apa, giginya juga nggak ada nih. Jadi kalau CSS itu dia berhubungan dengan style, dengan pewarnaan, dengan tinggi suatu elemen, panjang elemen. Jadi seperti itu kalau CSS. Nah, selanjutnya JavaScript. Jadi JavaScript itu dia jadi kita kan bikin bikin HTML, bikin elemen, bikin bikin website gitu ya. Nanti kan ada kode HTML-nya. Misalkan kita bikin form input gitu. Jadi form input itu ketika kita isi atau ketika kita klik sebuah button kemudian di enter, nanti muncul pop-up. Nah, interaksi yang akibat adanya event atau interaksi dari pengguna, nanti kita bisa menggunakan JavaScript. Jadi misalkan ini kan tengkorak ya, dia kan tengkorak itu nggak bisa ngapa-ngapain, jadi nggak bisa jalan, nggak bisa, cukup diam aja. Jadi karena memang dia hanya struktur saja gitu, jadi nggak ada masih kosong. Nah, nanti agar si tengkorak ini bisa jalan, bisa melihat, bisa nengok kanan kiri, nah kita itu pakai JavaScript. Jadi untuk ngasih event-event atau ngasih interaksi ke pengguna, dia nanti pakai kode JavaScript seperti itu. Sebelum lanjut, gimana? Penjelasannya terlalu cepat atau kurang jelas atau gimana? Atau bisa lanjut? Jelas, Mas. Gimana? Kedengaran jelas, Mas. Jelas. Jadi nanti meskipun nanti kita bilang misalkan ada yang terlalu cepat gitu, nanti di sini ada ilustrasi lagi. Nah, tadi kan ada ilustrasi HTML, CSS, dan JavaScript ya. Nah, di sini ilustrasi berikutnya yaitu tentang HTML, CSS, dan PHP. Nah, Mas, jadi mau nanya, Mas. oh iya, silakan. Gimana? Ini Zoom-nya direkam nggak, Mas? Kan waktu pertemuan kemarin tuh, Mas, Iya. ada masukan direkam. Oh iya, tenang. Udah di-record kok, tenang. Oh iya, Mas. Makasih, Mas. Iya, sip. Udah saya record tadi. Oke. Ada lagi tadi yang mau nanya atau mau ngasih pendapatnya sebelum lanjut? Kalau tidak ada, cepet-cepet, Mas. oh, terlalu cepat dah. Oke. Baik, mohon maaf gitu. Mohon maaf. Jadi berikutnya yaitu ilustrasi HTML, CSS, dan PHP. Nah, kalau misalkan sebuah website atau aplikasi website itu kita ilustrasikan sebagai mobil ya, gitu, sebagai kendaraan. Nah, nanti seperti ini. Jadi HTML itu dia sama kayak tadi, dia itu sebuah kerangka. Jadi dia itu sebuah kerangkanya saja. Kemudian ketika kerangka itu dikasih warna, nah di sini kan sudah ada warnanya nih, sudah ada bannya warna hitam,
terus bodinya warna warna orangnya apa? Orange gitu nanti. Nah, pewarnaan itu dia dilakukan oleh CSS. Jadi dilakukan oleh kode CSS. Nah, agar si kerangka mobil ini atau mobil ini bisa jalan, kita tambahin lagi PHP. Jadi dia bisa bisa jalan gitu. Jadi untuk menjalankan sebuah website gitu. Jadi dia sudah ada PHP-nya, sudah ada bahasa pemrogramannya. Nah, kalau untuk HTML sendiri ini sebenarnya masih perdebatan gitu. Jadi ada yang menganggapnya sebagai bahasa bahasa program, ada juga yang menganggap itu HTML itu bukan bahasa bahasa program, tapi ini nggak masalah sih. Kali nggak terpengaruh gitu tuh. Kalau CSS sendiri itu memang bukan bahasa program gitu, jadi hanya sebuah bahasa untuk styling saja. Nah, jadi di sini HTML itu bahasa markah atau kerangka, kerangka ya, ini kerangka yang putih ini. Kemudian ada CSS, styling, dia berkaitan dengan gaya, dengan warnanya, dengan lebar, kemudian tinggi, dan sebagainya. Nah, kemudian untuk PHP, dia itu berkaitan dengan mengerjakan fungsi-fungsi tertentu. Jadi, misalkan website kita itu pakai database. Dan nah, nanti untuk mengambil data dari database, kemudian ditampilkan ke dalam website kita, itu pakai database, pakai PHP maksudnya, pakai PHP. Tentunya dengan koneksi ke database terlebih dahulu, seperti itu. Jadi, nah di sini nih, ini contohnya di sini ada HTML, ada CSS, ada PHP dan MySQL. MySQL ini database-nya, jenis database-nya. Jadi mobil ini dia sudah punya warna, sudah bisa jalan gitu ya, terus juga bisa ya nampilin datanya gitu tuh. Oke, next. Nah, ini ilustrasi lagi. Saya memang lebih banyak ilustrasi terlebih dahulu gitu biar nanti ketika kita sudah ngoding, sudah ke script itu kita udah familiar gitu. Jadi mana yang bagian head, mana yang bagian body, bagian footer. Jadi ini HTML dan CSS ya, masih HTML dan CSS. Nah, di sini sama kayak tadi. Jadi kalau misalkan HTML dia itu hanya masih kerangka gitu, hanya tengkorak saja. Sedangkan kalau ditambah dengan CSS, kerangka ini dia sudah ada kelihatan gitu. Jadi di sini sudah ada rambutnya, ada matanya, ada dasi dan baju, ada celana dan sepatunya juga gitu. Jadi sudah ada kelihatan lah gitu tuh. Bentuknya seperti apa sudah kelihatan. Sedangkan kalau HTML dia memang masih bentuknya kerangka. Jadi, nah HTML sendiri kan dia tuh ada bagian-bagiannya ya. Jadi misalkan ini sebuah dokumen HTML. Jadi di sini ada head. Head ini nanti akan ditampilkan di tab tabnya tuh tab browsernya. Kemudian ada body. Body ini dia tubuh ya, memang seperti tubuh manusia aja. Jadi di sini ada body. Nanti body ini akan ditampilkan di halaman website. Kemudian ada footer. Footer ini untuk bagian bawah sebenarnya. Nah, jadi di sini ada HTML dan CSS ini dia sudah masuk ke presentation layer. Jadi sudah layer yang atau lapisan yang sudah ada presentasinya, sudah ada tampilan atau view-nya seperti itu. Oke, berikutnya istilah-istilah umum pada HTML. Jadi istilah-istilah yang perlu diketahui yang berkaitan dengan HTML. Kita di sini masih belajar tentang basic ya. Jadi nanti kita teori dulu, nanti setelah itu kita selingin sedikit-sedikit praktik. Nah, di sini istilah umum pada HTML ada 3 buah, ada 3 bagian. Sebenarnya banyak, mungkin yang paling umum digunakan itu ada 3 sebenarnya sih. Jadi pertama elemen. Elemen ini jadi keseluruhan dari HTML gitu. Jadi keseluruhan dari tag HTML. Nah, misalkan di sini saya punya tag H1. Nah, di sini juga ada di tag H1 itu ada teks halo dunia. Di sini ada penutupnya ya. Jadi ada penutup tagnya. Nah, yang disebut dengan elemen itu jadi dari H1, dari tag pembuka H1 sampai dengan teksnya, itu teks di dalamnya, kemudian sampai dengan tag penutup dari H1. Jadi satu baris kode ini dari tag pembuka sampai dengan tag penutup itu disebutnya sebagai
disebutnya sebagai elemen website kayak gitu. Nah, kemudian ini juga sama nih, di sini ada tag P, tag paragraf. Tag paragraf ini sama satu elemen ya, satu elemen dari tag pembuka tag P-nya, kemudian ini teksnya, ini HTML teksnya, dan di sini ada penutup tagnya tag P. Oke, berikutnya yaitu ada tags atau tag ya, kita sebutnya tag. Nah, ini tag nih, jadi di sini kan ada kurung apa nih namanya? Kurung lancip ya, kurang lebih dan tanda lebih dari gitu, lebih besar dari. Di sini ada tag A. Jadi tag itu yang ada di antara ini nih, yang warna biru nih. Yang warna biru tag A ini dia buat bikin link, bikin pindah ke halaman yang lainnya. Kemudian di sini ada tag B. Tag B ini untuk bold. Jadi nanti istilah-istilah seperti ini sebenarnya namanya tag. Di sini juga ada tag B lagi, tag bold lagi untuk menebalkan teks. Nah, kemudian berikutnya yaitu ada atribut. Atribut itu jadi dia itu sesuatu yang berada di antara tag itu gitu. Jadi ini kan ada tag A nih. Tag A kan dia buat bikin link gitu. Nanti tag A ini tuh dia punya atribut namanya href gitu, href. Nanti setiap atribut itu dia punya nilai, punya value. Nanti misalkan saya di sini ya, di sini kan bikin tag A gitu, tag A dia kan buat link. Nah, nanti tag A ini mau diarahin ke mana? Jadi mau ke file mana atau mau ke website mana? Nah, misalkan di sini saya linknya tuh website kampus ya. Misalkan di sini tag A terus tuh ref sama dengan petik 2 www.cic.ac.id. Kemudian tutup petik 2 lagi. Di sini teksnya saya kasih UCC. Nah, ketika kita ditampilkan ke dalam website, ke dalam apa namanya HTML, ke dalam browser maksud saya, nanti ketika kita klik teks UCC ini, nanti website kita akan pindah ke halaman website CIC gitu. Jadi nanti kita akan diarahkan ke halaman www.cic.ac.id seperti itu. Kemudian ada tag input juga. Di sini dia punya tag apa namanya, punya atribut type ya, type. Jadi type file, type-nya file. Jadi ini untuk upload file, untuk upload foto, upload gambar seperti itu. Jadi tag input ini ada beberapa tipe seperti input type text, input type button juga bisa. Nah, kemudian yang terakhir itu ada tag button type. Nah, di sini juga jadi yang warna kuning ini yang dinamakan sebagai atribut. Jadi yang kuning ini yang dinamakan sebagai atribut dari tagnya itu sendiri. Jadi kalau href ini dia atributnya si A, type ini dia atributnya si input, button ini atributnya si apa, type ini atributnya si button. Jadi seperti itu. Dan yang merah ini dia itu adalah nilai dari atributnya. Seperti itu. Jadi file ini dia nilai dari atribut tipe, submit ini dia nilai dari atribut tipe juga, seperti itu. Nah, ini contoh standar ya, contoh basic dari struktur dari file HTML. Jadi di sini ada tag pembuka, tag awal, HTML, yang dia punya atribut lang dengan nilai en. En ini dari English, maksudnya. Jadi standarnya English, language-nya English. Kemudian di sini ada tag pembuka head. Di sini ada tag pembuka dan tag penutup head. Nah, nanti di antara tag head ini ada tag title. Tag title ini nanti teks ini, teks intro to HTML, nanti dia ditampilkan di nama tabnya, nama tab dari browsernya, seperti itu. Sedangkan nanti di tag body ini nanti dia akan ditampilkan nanti akan ditampilkan di halaman ini. Jadi misalkan saya di sini adalah halaman website nih yang sebelah nih yang ada tulisan Halo Dunia. Saya sedang belajar HTML CSS gitu. Nanti dari body ini, elemen body nanti semuanya akan ditampilkan di tampilan website, tampilan browser kita, seperti itu. Misalkan di sini ada tag H1 Halo Dunia, nanti teksnya sebesar ini, kemudian tag P dia sebuah paragraf
saya sedang belajar HTML dan CSS gitu, nanti seperti ini tampil bentuknya gitu tuh, tampilannya. Nah, mungkin kita coba sebelum lanjut kita coba dulu ya tentang HTML gitu tuh. Oke, kita lanjut, kita buka dulu teks editornya. Sudah muncul belum teks editornya? Sudah, Mas. Sudah. Oke. Ntar saya coba bikin di folder iptek di web. Misalkan saya di sini bikin pertemuan 1. Nah, biar kelihatan menunya open folder. Oke. Sudah kelihatan teks editornya? Coba saya bikin file baru ya, misalkan file 01 basic.html. Sudah kelihatan, coba saya jadi kita awali dengan tag HTML ya, tag HTML. Nah, jadi setiap tag itu biasanya ada pembuka dan penutup. Nah, kalau misalkan pembuka dia tuh bedanya nggak ada slashnya gitu. Kalau misalkan penutup dia ada tag ada slashnya di sini. Ini tag pembuka dan ini tag penutupnya. Ini ada tag head. Dan di sini ada title. Saya ikut yang tadi. Introduction to HTML and CSS. Kemudian ada tag body. Misalkan ikut yang tadi ya, halo dunia. Kemudian ada tag P, saya sedang belajar HTML dan CSS. Dan save. Nah, pastikan teman-teman ketika nyimpan file itu dia formatnya HTML gitu. Jadi untuk membukanya, kita sebenarnya bisa langsung akses dari file itu gitu. Jadi ketika kita klik 2 kali aja atau enter aja, nanti dia tampilannya seperti ini. Jadi yang tadi saya bagi 2 nih. Kelihatan script sama hasilnya, teman-teman? Kelihatan. Kelihatan. Hasil sama scriptnya kelihatan. Hasil HTML sama file HTML-nya isinya. Jelas, Mas, jelas. Gelap. Sebentar saya cari. Kelihatan, Mas. Jadi nah di sini untuk tag head ini dia kan ada di dalamnya ada tag title ya. Jadi dia yang ini dia hanya ditampilkan di bagian tabnya saja gitu di sini. Di sini ada intro to HTML and CSS. Sedangkan untuk kontennya yang ada di blok putih ini dia ditampilkan dari awal body gitu. Dari awal body ini dia ditampilkan di sini. Jadi semua yang ada di wilayah putih ini dia termasuk dalam tag body seperti itu. Tag bagian tubuh dari HTML gitu tuh, seperti itu. Nah, berikutnya, nah di tag body ini, di HTML ini dia sebenarnya ada banyak tag ya. Kalau kita lihat di Web3 School HTML, nah di sini sebenarnya ada banyak banget nih teman-teman. Cuman kita basic aja dulu ya,
Ini kayak tadi dia ada HTML, ada body, cuma di sini dia nggak nyimpen, nggak ngasih bagian headnya. Kita coba bagian heading. Bukan, mana ya bagian heading. Bagian heading nah ini nih. Nah ini bagian heading ini jadi dia tuh sudah ada teks gitu ya. Teks itu dia tuh sudah ada ukurannya gitu. Ukurannya berurutan dari yang terbesar sampai dengan terkecil. Hanya saja di sini jadi kalau misalkan kita paling besar dia tuh tagnya tag H1. Nah di sini kalau misalkan kita copy kemudian masukkan ke di sini ya, kita save kemudian kita cek hasilnya. Nah jadi ini tag H1, tag H2, H3, H4, heading 4, heading 5, heading 6. Jadi semakin besar angkanya nanti ukuran dari teks itu dia semakin kecil. Saya kasih komentar. Nah, di komentar di HTML itu dia bisa bikin komentar pakai tanda seru. Tanda seru kemudian ketik strip 2 kali, kemudian masukkan ini adalah tag heading. Nah, jadi nanti komentar ini dia tidak akan ditampilkan di sini gitu, di halaman website gitu. Jadi ketika refresh dia nggak ada tampilannya, nggak ada teks dari ini adalah tag heading itu dia nggak muncul. Ini namanya komentar HTML seperti itu. Nah kemudian nah ini BR ini dia setahu saya dia nggak punya tag penutup, jadi nggak ada kayak gitu, nggak ada tag BR gitu. Jadi nggak ada tag BR. Jadi untuk BR ini dia untuk membuat baris baru. Baris baru atau mungkin istilahnya enter gitu, enter. Jadi ketika kita kasih tag BR nanti teksnya ada di bawahnya gitu, setelahnya. Tag break, kemudian nanti kita coba untuk tag B ini untuk ini teks yang tebal atau bold. Ketika kita cek, nah ini teks yang tebal atau bold. Kemudian untuk I, ini adalah teks yang italic atau miring ya, yang miring atau italic. Nah ini, nah coba di sini kelihatan nih. Ini kalau misalkan kita nggak kasih tag BR, dia akan lurus terus, jadi lurus tuh sampai sepanjang kontennya gitu, sepanjang isi dari teksnya dia akan lurus terus. Nah kalau misalkan kita kasih tag BR, dia kalau kita misalkan kasih tag BR atau break, nanti dia pindah ke bawah loh, jadi dia enter gitu, ada enternya. Kemudian kita tag BR lagi. Satu lagi adalah U atau underline. Ini adalah teks yang bergaris bawah atau underline. Nah ini ada garis bawahnya. Kita juga bisa mengkombinasikan ketiga tag ini. Ini misalkan apa ya namanya? Ada tag B, ada tag I, atau ada U, ada tag I, ada tag B, ada tag U. Saya sedang belajar HTML di UKM Iptek. Nah nanti dia hurufnya tebal, kemudian ada garis bawahnya atau underline, kemudian dia juga stylenya itu miring, jadi ada italic gitu. Jadi dia bukan dikenai apa namanya ya,
benar sih dikenai gitu, dikenai aturan-aturan dari tag itu. Jadi dia sifatnya sudah tebal, ini kan buat tebal, italic, buat miring, dan underline untuk garis bawah seperti itu. Nah, kita juga bisa bikin garis HR buat pemisahnya. Nah, di sini ada garis nih. Pakainya tag HR. Jadi kalau BR itu dia buat enter ya, buat enter. Kalau HR itu dia buat garis atau pemisah. Jadi garisnya full satu sepanjang layar kita gitu, sepanjang konten. Di sini full. Nah, misalkan kita bikin file baru nih. Kita bikin new file 02 apa ya namanya? Halaman atau profil deh, atau form. Kita coba belajar form. Nah, untuk membuat link kita pakai tag A. Nah, tag A ini dia otomatis ada atribut href. Nanti kita apa yang kita isi di sini nanti ketika kita klik link ini, misalkan ini link atau klik ke halaman form. Nah, kita isi nih, isi nama filenya. Nama filenya harus sesuai ya. 02 strip form.html. Ketika save. Nah, ketika kita reload, nah di sini dia sudah bentuknya link. Dan ketika kita klik, nah dia pindah ke file form HTML seperti itu. Nah, kita balik lagi di sini, kita refresh dulu. Nah, tag href ini dia juga punya tag target. Nah, dari target ini kita bisa misalkan setiap kita klik link ini, klik teks ini, kita buka tab baru. Ketika kita akan mengarahkan ke halaman ini, kemudian kita akan pindahkan tab baru, jadi tabnya beda gitu. Misalkan di sini targetnya underscore blank. Nah, untuk memastikan kita coba di sini bikin lagi HTML ya. HTML ini halaman form. Contoh, kita buat sederhana dulu. Ini adalah halaman form. Kita refresh di sini. Nah, ketika kita klik link ini, ketika kita klik ya, coba set. Nah, dia akan menambahkan tab baru. Jadi dengan adanya atribut target ini dengan nilai underscore blank, dia akan membuka tab baru dan mengarahkan ke file yang ada di atribut href ini, ke halaman yang ada di atribut href ini. Jadi ketika kita klik link ini, ketika klik si link ini yang ada tag A, kemudian ada atribut target blank, nanti dia akan diarahkan ke tab baru seperti itu. Sebenarnya kalau kita lihat di sini, coba ada nggak link? Nah, di sini HTML link. Nah, di sini juga ada nih ref, terus URL-nya apa atau halamannya apa. Nah, ini ada atribut-atribut dari target ya, maksudnya nilainya gitu, nilai dari atribut target di tag A ini. Dia ada self, dia defaultnya self gitu. Jadi ketika kita klik link itu, dia akan di tab itu dia akan diarahkan ke halaman yang dituju. Kemudian ada blank, dia open document in new window atau tab baru. Ada parent, dia di parent yang sama, kemudian ada di top, di full body the window seperti itu. Nah, kita coba bikin form ya, bikin form di sini. Kita bikin form HR. Misalkan saya dibuat ini form PMB misalkan. Nah, form PMB. Kita pertama kita di sini input text. Saya komentar lebih dahulu ya apa yang akan kita bikin. Input email, kemudian input apa lagi ya, telepon juga bisa. Kemudian ada misalkan ada input radio button.
ada tag select atau select. Nah, saya bikin komentarnya dulu. Jadi di sini ketika saya refresh, di sini nggak ada apa-apa. Jadi ini hanya komentar gitu. Form mahasiswa aja deh, mahasiswa. Nah, untuk membuat input kita pakai tag input. Kemudian ada atribut type. Nah, type-nya ada text. Kita coba cek. Nah, di sini sudah ada inputan buat teks. Kita bisa isi nilainya. Misalkan kita biar lebih jelas, kita kasih teks di sini label dari inputan ini apa gitu. Jadi misalkan di sini nama (2). Oke. Nah, di sini nama. Kemudian kita di sini. Nah, di type input ini dia selain ada atribut type, kita juga punya atribut yang namanya name. Misalkan name-nya dia tuh nama inputannya apa gitu. Jadi untuk apa? Inputannya untuk nama. Kemudian ada placeholder. Nah, placeholder ini jadi di sini kan kosong nih. Nah, nanti dengan atribut placeholder kita ada teks sebelum ada nilainya gitu. Jadi misalkan di sini masukkan nama Anda. Nanti teks masukkan nama Anda ini nanti akan muncul di sini. Cuman dia hanya sebagai placeholder. Jadi bukan nilai aslinya gitu. Tuh. Ketika kita klik nilai, misalkan nama saya Ahmad Hanafi, nah dia teksnya hilang. Teks masukkan nama Anda ini hilang. Seperti itu. Kemudian kita break dulu, kita baris baru ya. Kemudian kita di sini bikin input type email. Input type-nya email. Ini harus benernya namanya email, bukan mail gitu. Kemudian di sini ada name-nya email. Bebas sih sebenarnya di sini. Pokoknya di name ini, atribut name ini bebas, jadi nggak ada aturannya. Sebisa mungkin penamaan atribut ini name ini dia nggak pakai spasi atau strip gitu. Kalau bisa ya email. Kemudian kita coba placeholder lagi, masukkan alamat email. Nah, saya labelnya masih belum diisi. Alamat email. Nah, ini. Nah, kalau misalkan kita di sini di email misalkan masukannya bukan inputnya bukan email gitu. Misalkan a.com. Dia ketika kita enter nanti biasanya ada validasinya muncul validasinya. Karena di sini memang bukan di tag form ya, di tag form. Kemudian berikutnya input telepon. Saya copy paste aja biar agak cepet. Bisa nomor telepon. Input type-nya tel. Nah, ini tel, bukan telepon ya, tel. Di sini misalkan name-nya telepon. Masukkan nomor telepon. Nah, nanti ini juga formatan nomor telepon. Kemudian radionya apa ya? Jenis kelamin mungkin. Jenis kelamin. Jadi kalau radio itu dia ada beberapa pilihan, beberapa opsi. Namun dia hanya bisa milih salah satu nilai gitu tuh. Sama sih mirip kayak select gitu, cuman select ini dia bisa lebih dari satu gitu sebenarnya. Input type-nya radio. Name-nya adalah jenis kelamin. Kita gabungin. Nah, dia karena bentuknya ini enggak bentuknya bukan input seperti ini gitu. Jadi dia hanya bulat. Nanti kita di sini isi value, misalkan value-nya L atau laki-laki. Di sini laki-laki. Nah, jadi teks ini dia ditaruh di luar gitu, di luar dari tag inputnya. Kemudian kalau misalkan kita mau nambahin perempuan, kita kasih type dengan name yang sama ya, Kalau misalkan name-nya beda antara
radio pertama dengan radio kedua, nanti dia dua-duanya bisa dipilih gitu tuh. Misalkan di sini adalah P, perempuan. Perempuan. Oke. Nah, ini bisa jadi dia hanya bisa milih salah satu gitu tuh. Karena name-nya sama. Kalau misalkan kita name-nya beda, misalkan ini JK, dia bisa milih dua-duanya tuh. Tuh, bisa pilih dua-duanya karena memang dia dianggapnya antara input radio button pertama dengan yang kedua, dia dianggapnya beda karena di sini atribut name-nya punya nilai yang berbeda. Di sini jenis kelamin, di sini cuma JK. Jadi agar hanya bisa milih satu, kasihlah atribut name dengan nilai yang berbeda, yang sama gitu maksudnya. P. Misalkan sebenarnya bisa lebih dari 2 sih, cuman kita tambahin lagi lainnya. Nanti apa ya di sini? Order gitu. Others. Nah, nanti semuanya hanya bisa dipilih satu kali gitu tuh. Seperti itu. Kemudian untuk berikutnya ada tag select. Sebelum ke select, saya ada tag satu lagi gitu. Input type number, saya lupa. Input type number. Nah, di sini misalkan name. Inputnya type number. Di sini ada name-nya adalah name. Placeholder-nya saya masukkan name kamu. Nah seperti ini. Nanti dia kalau kita inputnya type number, nanti dia di pinggirnya nih, di samping kanan pojok kanan dia ada ada icon gitu, ada icon atas dan bawah. Jadi ini bisa isi dari sini nilainya. Ketika klik aja ininya di sini bisa 1, 2, 3. Nah, bisa minus juga bisa. Kita juga bisa punya atribut apa lagi ya di number ini. Kita bisa punya minimal nilainya berapa gitu. Misalkan kita minimal nilainya itu adalah 3. Nanti form ini dia nggak bisa diisi 2 gitu. Karena memang di sini kita batasin nilainya 3. Selain min ada juga max. Max-nya misalkan 100. Nah, nanti dengan atribut max ini dengan nilai 100, nanti kita pada form ini kita nggak bisa masukin di atas 100 gitu. Angkanya misalkan 101 atau 1000 atau 500 itu nggak bisa. Jadi udah dibatasin sama si atribut max. Kemudian ada max length, ada juga min length lagi, min length gitu. Min length atau jadi panjang karakternya berapa. Jadi misalkan saya di sini hilang max length-nya misalkan 5. Nah, nanti saya hapus dulu ya ini ya, hapus dulu atribut min max-nya. Nah, nanti max length ini nanti kita nggak bisa masukin sampai 6 huruf gitu. Misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dia nggak bisa. Dia karena memang dibatasin sama atribut max length. Length-nya 5. Jadi hanya bisa sampai 5 huruf, 5 nomor gitu. Sampai berapa nih? 10.000 ke atas sampai 99.000. Jadi ke 100.000 itu dia nggak bisa. Karena di sini ada max length. Begitu juga dengan min length. Jadi kalau misalkan min length-nya 3, nanti kita nggak bisa isi cuma 2 gitu, nggak bisa. Sebenarnya nggak bisa. Nanti kita coba cek di tag form ya. Nanti kita bikin inputnya dulu. Kemudian di sini ada select. Nah, select ini dia tuh sebenarnya input type-nya drop down. Jadi bentuknya drop down. Di sini dikasih ada punya atribut name juga. Name-nya misalkan prodi. Misalkan kita prodinya harus diisi, kasih atribut required lagi. Nah, kemudian kalau misalkan tag select-nya aja dia nggak munculin apa-apa. Jadi itu karena nggak ada pilihannya, opsinya. Jadi untuk ngasih
pilihannya, opsinya kita kasih option. Misalkan di sini ada teknik informatika atau jika aja deh TI. Nah, teman-teman juga harus ngisi di sini option itu ada atributnya value. Value-nya apa? Jadi ketika kita milih yang ini TI, nanti nilai yang diambilnya apa? Misalkan kita samain TI. Kemudian kita copy berapa ya? 4 deh. Ada SI. Kemudian di sini MI dan DKV. Nah, seperti itu. Nanti pilihannya di sini munculnya tuh TI, SI, MI, DKV. Jadi kalau misalkan ketika ini sebenarnya ini sama ini nggak harus sama ya. Jadi misalkan di sininya TI atau di sini teknik informatika gitu tuh. Teknik informatika. Nah, ini juga boleh, masih bisa gitu tuh. Nanti yang jadi nilai adalah yang ini. Jadi teks yang akan ditampilkan di halaman itu ada di antara tag option. Kemudian nanti nilai dari apa yang kita pilih ada di value-nya. Value-nya apa di sini. Nah, dari semua ini, dari tag input ini biasanya kita gunain di tag form. Saya kasih label dulu di sini. Prodi-nya apa? Nah, di sini saya kasih tag form. Nah, jadi semua inputan ini input sama select ini kita ada di tag form agar datanya bisa dikirim, mau dikirim ke halaman mana. Nah, tag form sendiri dia punya atribut action. Actionnya kemana nih? Jadi data-data ini mau diarahin kemana gitu tuh. Biasanya kalau misalkan di PHP ya kita ketik halamannya atau nama filenya, misalkan index.php atau proses.php. Jadi nanti data-data di form ini nanti akan diproses di file proses.php. Nanti kita belajar lebih lanjut ya kalau misalkan sudah sampai pelajaran PHP. Kemudian di sini ada tag ada atribut method. Metode ini dia punya nilai ada post atau get. Jadi umumnya itu ada dua. Ada post sama get. Cuman kita kalau misalkan umumnya sih kita pakainya post. Jadi untuk data itu pakainya post. Untuk ngambil data itu pakainya post. Get ini biasanya untuk pencarian gitu. Nanti ada keywordnya di URL. Nanti kita pelajari lebih jauh tentang metode post dan get di PHP ya. Sebelumnya saya satu lagi. Kita BR lagi. Kita ada namanya input type file. Input type-nya file. Ini untuk upload data. Misalkan apa ya namanya? Upload. Kita kasih label lagi. Kita kasih labelnya misalkan upload. Nah, nanti di sini ada button nih. Kita klik button ini, nanti kita ngarahin ke file manager untuk milih filenya apa yang mau diisi seperti itu. Nah, kemudian satu lagi. Saya kasih komentar dulu di sini. Input file. Nah, di input type file ini dia juga punya atribut namanya accept. Nah, nanti accept ini dia file apa aja yang support gitu, yang didukung gitu. Jadi misalkan kita hanya mendukung upload gambar gitu. Misalkan image all. Jadi di sini tuh bentuknya, jadi kita hanya support file gambar dengan formatnya semua. Kan format gambar kan banyak ya, ada yang PNG, ada yang JPEG, ada yang apalagi namanya, ada yang TIFF gitu tuh, banyak sebenarnya. Nah, ketika kita browse, nah nanti dia di file manajernya ini dia lihat nih, di sini adanya image file. Jadi dia memfilter
file-file yang bentuknya gambar gitu, seperti itu. Kalau misalkan kita input asetnya image kemudian JPG, nanti dia hanya nampilin file-file yang formatnya JPG. Kalau misalkan ada format gambar yang PNG, dia kan nggak muncul gitu, dia akan hilangin, ke filter gitu, jadi ke filter. Atau kita misalkan mau uploadnya zip saja gitu, di sini juga bisa sebenarnya, atau Word juga bisa sebenarnya, dokumen-dokumen yang lainnya bisa ada di filter. Nah kemudian satu lagi saya punya, bukan saya gitu, maksudnya di HTML itu di input ada text area. Jadi kalau text area itu dia inputan type yang jumlah barisnya itu lebih dari satu baris. Contohnya text area. Nah, misalkan di sini dia punya atribut name juga, sama name-nya alamat. Alamat, coba kita refresh dulu ya. Nah, di sini ada dia defaultnya dia ada 2 baris nih. Nah, ketika sudah mencapai batas di baris pertama, nanti dia akan otomatis pindah ke baris kedua. Begitu juga kalau misalkan kita nilainya ada panjang gitu, lebih dari 3 baris atau 2 baris, nanti dia otomatis ke bawah. Jadi di sini ada buat scrollnya nih. Nah, di text area juga kita punya atribut rows. Jadi kita nentuin nih rows-nya ada berapa. Misalkan kita rows-nya atau baris untuk nilainya ada 10. Nanti dia tingginya juga 10 baris. Ini baris pertama, baris kedua, baris ketiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, seperti itu. Jadi udah ada 10 baris. Kemudian ada call-nya juga, kolomnya. Kolomnya berapa? Kolomnya misalkan 2. Nah, dia hanya support berapa ya? Ya 2 kolom gitu tuh, segitu. Rows-nya saya kasih 3. Kemudian BR lagi. Saya kasih label dulu ini. Alamat, oke. Nah, saya buat input lagi type-nya button atau type-nya submit. Name-nya misalkan kirim, atau name-nya submit lagi deh. Kemudian value ini nanti teks yang akan muncul di button itu apa gitu loh. Misalkan simpan. Nah, di sini ada tulisan simpannya nih. Nah, ini juga bisa diklik nih. Nah, ini bisa diklik. Nah, bedanya submit sama button. Jadi di sini ada type submit dan ada type button. Type button. Ini value-nya button. Pakai. Nah, sip. Name-nya button juga deh. Atau BTN. Nah, bedanya apa? Nih, kalau misalkan kita kan di sini kan ada di tag form nih, ada di tag form ya. Jadi semua inputan ini ada di tag form. Kalau kita inspect elemen, jadi semua elemen ini dari mulai nama sampai dengan button ada di tag form. Tuh, di sini ada di tag form. Nah, kalau misalkan button, ketika kita klik input type-nya button. Nah, ini input tab-nya button. Ketika kita klik, dia data-data yang di sini ketika sudah diisi, dia tidak akan ada proses kirim data ke halaman tertentu gitu. Nah, sedangkan kalau kita pakainya type submit, ketika kita klik button ini, dia akan mengirimkan data-data ini ke halaman yang dituju gitu. Jadi bedanya itu. Kemudian ada satu lagi type reset namanya. Type reset. Tuh, di sininya reset juga. Isinya kosongkan form. Nah, kalau type reset ini dia nanti
data-data yang kita ketik di sini, kemudian kita klik kosongkan form, nanti otomatis hilang. Tuh, jadi seolah-olah semua inputan yang ada di tag form ini, semua inputan dari nama, email, telepon, kemudian jenis kelamin dan sebagainya sampai alamat. Ketika kita klik kosongkan form, dia otomatis hilang nilainya, direset gitu, direset ke kosong lagi nilainya. Kemudian kalau kita klik button, dia gak akan mengirim kemana-mana gitu tuh. Misalkan di sini saya bikin file baru ya, file 03 tujuan.html. Nah misalkan gitu, di sini saya kasih HTML lagi, tujuan H1 halaman tujuan form. Nah misalkan kita mau diarahin nih jadi data-data yang ada di sini kita mau diarahin ke tujuan.html. Nanti kita diisi di sini di atribut action 03 strip tujuan.html. Jadi namanya harus persis. Jadi nggak boleh nggak sama gitu. Nah, misalkan ketika isi di sini ya. Di sini jenis kelaminnya, name-nya TI is TI, kemudian fotonya kita asal aja. Nah di sini alamatnya misalkan Cirebon. Nah kalau kita klik button, dia nggak ngapa-ngapain tuh, dia nggak kirim ke file tujuan HTML. Sedangkan kalau misalkan kita klik button simpan, tuh dia pindah ke formnya. Jadi bedanya itu. Jadi kalau misalkan tab-nya button, dia nggak akan pindah. Kalau tab-nya submit, dia akan pindah ke halaman dimana formnya mau diakses gitu, atau datanya mau diproses. Kalau misalkan reset, dia akan menghilangkan data-data yang ada di form. Nah kemudian di tujuan HTML ini saya coba nampilin gambar ya. Saya coba cari dulu gambarnya. Sebelum lanjut, ada yang mau ditanyain terlebih dahulu nggak? Silahkan. Halo, masih pada Terima. standby? Masih pada standby? Ya, ada yang mau ditanyain dulu nggak sebelum lanjut? Ini kita masih basic ya, nggak apa-apa. Nanti kita bertahap belajarnya. Nah, di sini saya sudah punya file logo iptek PNG. Kita fullin. Nah, di sini logonya seperti ini. Untuk menampilkan gambar ini, kita kan ini kan ada di file di folder yang sama ya. Kita pakai tag img. Nah, img ini dia punya atribut src atau source. Sumber gambar yang mau ditampilnya yang mana gitu tuh. Nah, karena kita ada di folder yang sama, kita langsung aja ketik namanya. Logo iptek.png. Harus sesuai ya namanya. Penulisannya harus sesuai, harus sama. Nah, ketika kita cek di halamannya dia, saya refresh. Nah, dia udah muncul logo ipteknya. Ya, jadi harus sama tuh. Kemudian misalkan saya atur panjangnya atau lebarnya jangan terlalu lebar gitulah. Misalkan kita, nah untuk ngatur gambar kita bisa pakai pixel, misalkan 120 pixel. Nah, nanti akan diatur sepanjang 120 pixel atau 200 pixel misalkan. Nah, kita bisa pakai satuan px, atau kita juga bisa masukkan pakai persen. Misalkan kita panjangnya 10%. Nah, nanti
dia akan menyesuaikan. Jadi menyesuaikan si lebar layarnya itu. Jadi misalkan panjangnya pakai laptop ya, kita akses halamannya pakai laptop, nanti dia akan panjang gambar ini 10% dari si lebarnya layar laptop itu. Nah, misalkan kita akses pakai HP juga, nanti si panjang gambar ini dia akan menyesuaikan si apa namanya, panjangnya 10% dari lebar layar HP itu gitu. Jadi menyesuaikan si panjang layar device-nya gitu tuh. Biasanya untuk website responsif itu dia pakainya persen. Jadi dia nggak pakai statik gitu. Jadi yang misalkan 120 pixel atau 200 pixel itu kita aturnya secara statik. Jadi nggak dinamis gitu. Nah, kalau misalkan kita 20%, nah ini sudah dinamis gitu. Jadi menyesuaikan otomatis dari panjang layar atau device-nya seperti itu. Nah, kemudian saya di sini kasih komentar ya. Menampilkan gambar di folder yang sama. Nah, kita juga sebenarnya bisa nampilin apa namanya, gambar di luar gitu, di luar dari file kita gitu, di luar dari folder kita. Misalkan kita ambil file, coba saya lihat sini ada gambar nggak, atau logo battery school.png misalkan. Nah, misalkan ini kita coba open image new tab. Nah, kita juga bisa nampilin gambar dari apa namanya, website lain gitu tuh. Jadi formatnya harus jelas ya, di sini harus dipastikan di sini JPEG atau format gambar lainnya, misalkan PNG atau apa. Nah, nanti kita copy full alamatnya, kemudian kita masukkan di tag img. Kita kasih komentar dulu, menampilkan gambar dari website atau halaman website lain, img src. Nanti kita masukin nilainya di atribut src alamat yang tadi. Nah, seperti ini. Nah, pastikan teman-teman ketika ambil nilai dari website lain itu terkoneksi dengan internet gitu, karena memang ngambilnya kan dari internet ya, bukan dari lokal, di folder yang berbeda gitu tuh, apa, di sumber yang berbeda. Ketika kita refresh, nah dia agak lama nih karena dia loading dulu, ngeload dulu file gambar dari website yang kita ambil gambarnya, seperti itu. Atau misalkan kita juga ada gambar lain gitu, misalkan di sini saya bikin folder baru, new folder asset atau image, atau folder gambar aja deh biar gampang. Nah, di folder gambar ini saya coba kasih gambar apa ya, sebentar. Nah, di sini saya sudah punya logo.png. Jadi dia logo sekolah coding ya, sekolah coding. Nah, untuk menampilkan gambar di folder yang berbeda, kita tinggal masukin aja di folder yang berbeda. Di sini saya copy aja. Menampilkan gambar di folder yang berbeda. Nah, dalam kasus ini dia ada di folder gambar. Jadi ketika kita ketik namanya gambar slash nama file itu logo.png. Ya, atribut panjangnya biarin aja deh 10 segitu. Ketika kita akses, nah dia juga muncul. Nah, jadi masukin juga
nama foldernya. Misalkan kita nama foldernya salah gitu, misalkan di sini ada S-nya gambar, nanti dia nggak akan muncul. Tuh, dia hanya muncul jadi kayak icon foto tapi sobek gitu tuh. Nah, di tag IMG juga dia punya atribut ALT. Nah, ALT ini nih. ALT ini dia alternatifnya. Jadi kalau misalkan gambarnya nggak ke-load gitu, nggak ketampil, nanti kita masukin teks yang mau munculin apa. Misalkan di sini logo sekolah coding. Nah, nanti di sini ya, jadi muncul. Sedangkan kalau misalkan gambarnya muncul, dia teksnya hilang. Jadi dia munculin gambarnya. Jadi ALT ini atribut ALT ini tuh dia alternatifnya gitu. Jadi apa yang mau kita tampilin ketika gambarnya atau file gambarnya itu dia nggak ke-load gitu tuh. Seperti itu. Jadi misalkan di sini kasih ALT logo Wetri School. Nah, seperti itu. Jadi misalkan kita alamatnya salah. Nah, dia loadingnya tadi kan filenya nggak ketemu, kemudian dia munculin teks logo Wetri School. Seperti itu. Kalau misalkan kita balikin lagi ke yang tadi, karena dia gambarnya ke-load, jadi dia nampilin gambarnya dan teksnya dihilangin gitu tuh. Oke, sebelum lanjut ada yang mau ditanyain terlebih dahulu? Nanti kita coba bahas CSS ya, sedikit-sedikit. Kita lanjutin presentasinya. Silakan yang mau nanya terlebih dahulu tentang HTML. Yang masih belum paham silakan. Atau mau langsung lanjut? Gimana teman-teman? Lanjut aja Mas, nggak apa-apa Mas. Lanjut aja. Oke, kita selanjutnya itu tentang CSS ya. Sebentar dulu, sebelum lanjut. Wetri School. Nah, teman-teman yang mau belajar HTML lebih dalam bisa ke Wetri School sebenarnya. Bisa ke Wetri School. Saya coba masukin linknya ke chat. Nah, wetrischool.com/html, nanti teman-teman bisa buka link di situ. Di situ banyak banget tag-tagnya dan atribut-atribut yang lainnya. Kita lanjut ke CSS ya. Ini masih basic sebenarnya. Nah, CSS ini dia kependekan dari atau singkatan dari Cascading Style Sheet gitu. Jadi dia berhubungan dengan style pada elemen HTML. Nah, kemudian istilah-istilah umum pada CSS, dia ada selector, kemudian ada property dan value. Selector ini jadi dia itu seperti bahasanya, dia itu menseleksi gitu. Jadi penyeleksi, jadi elemen mana atau bagian mana yang mau dikasih stylenya, seperti itu. Jadi elemen mana atau bagian apa yang mau kita kasih style. Misalkan di sini selektornya kita tag H1. Jadi nanti kalau kita kasih style di tag H1, nanti seluruh tag 1 dia akan punya style yang sama gitu di halaman website yang sama. Jadi seluruh tag H1 nanti akan punya style yang sama. Kemudian di sini kita bisa pakai tag input. Jadi nanti semua tag input nanti stylenya sama tergantung apa yang kita isi di sininya. Kemudian di sini ada header. Nah, di sini ada pakai tanda pagar ya atau pakai hash, ada juga pakai titik atau dot. Nah, bedanya apa? Kalau header ini jadi dia ambil nilai atau selektor elemen berdasarkan atribut ID-nya. Jadi misalkan ada div ID header, nanti untuk ngasih stylenya kita bisa pakai tanda pagar header. Nah, untuk atribut kelas kita pakainya dot items.
Jadi pakainya titik items atau titik nama kelasnya apa, kemudian kasih stylenya apa, kurang ke awal, kemudian stylenya apa. Itu selektor ya. Kemudian berikutnya yaitu ada property dan value. Jadi property itu tuh apa yang mau kita kasih ke elemen itu. Jadi misalkan kita punya tag H1, kemudian tag H1 itu kita mau kasih property color. Nanti property color itu dia punya nilainya red. Jadi nanti tag H1 itu dia teksnya atau tulisannya dia akan berwarna merah. Kemudian di sini ada hash header ya. Nanti elemen-elemen yang punya ID header, punya atribut dengan ID header, dia akan punya background dengan warna sekian. Jadi ini adalah kode hexa color ya. Jadi teman-teman bisa googling hexa color itu seperti apa, nanti kodenya seperti ini. Jadi dia ada di awal dengan tanda pagar, kemudian bisa bisa karakter dari A, B, C, D sampai F, kemudian bisa juga menggunakan angka kombinasi gitu. Misalkan 1 2 F E E atau A B C seperti itu. Kemudian di sini ada items. Nah, di sini ada property width. Jadi yang biru ini namanya property, dan yang merah ini namanya values. Jadi elemen class item ini dia punya lebar 120 pixel. Jadi semua elemen dengan atribut class items dia punya style lebarnya yaitu 120 pixel. Nah, di sini contoh, jadi di sini tuh ada P ini adalah selektornya atau tag HTML-nya bisa ya. Kemudian ada color ini adalah propertinya, color atau font size dia propertinya, dan ini orange dan 16 pixel adalah masing-masing value-nya. Jadi colornya orange, kemudian font size-nya adalah 16 pixel. Oke, kemudian tadi ada CSS selector. Jadi ada beberapa jenis CSS selector. Dia ada berdasarkan dengan elemen atau tipe selektornya. Ada class selectors dan ada ID selectors dan ada custom selector. Nanti tiap selector itu punya beda-beda gitu tuh istilahnya. Yang pertama yaitu elemen atau type selector. Jadi selektor CSS berdasarkan pada jenis elemen atau tag HTML-nya. Contohnya, misalkan di sini saya punya elemen div. Ada 2 div nih ya. Nanti saya dikasih CSS gitu, kode CSS, nanti kedua tag div ini nanti dia akan punya style yang sama. Jadi misalkan di sini saya kasih property colornya biru atau backgroundnya merah, nanti kedua div atau kedua elemen ini dia akan punya style yang sama. Jadi nanti seluruh div yang ada di dokumen HTML tersebut nanti akan dikenai style yang sama gitu, tergantung kita isi di sininya apa, seperti itu. Selanjutnya itu ada class selector. Itu selektor CSS berdasarkan pada atribut class. Di sini saya tembalinnya atribut class di tag HTML. Contohnya, misalkan di sini saya punya tag div class awesome. Kemudian di sini ada kontennya, ada penutup tagnya. Nah, nanti saya mau ngasih style gitu, style ke elemen ini. Nah, nanti kita bisa pakai atribut class. Nah, kalau class dia pakainya titik. Dot nama kelasnya apa? Dot awesome. Ini harus sama. Kalau misalkan salah saja satu huruf atau satu huruf berbeda yang nggak sama, nanti dia stylenya nggak muncul gitu, nggak muncul perubahan di sini, nggak akan diterapkan di elemen ini. Jadi harus sama. Misalkan kelasnya apa di sini X, nanti di sini juga X gitu. Nah, misalkan saya punya div yang ada 2 div ya, misalkan ada div class awesome dan div class X gitu misalkan ya. Nanti kalau misalkan saya hanya ngasih di class awesome, nanti div dengan atribut class awesome saja yang akan dikenai style. Sedangkan div yang class X-nya dia nggak akan dikenai style. Karena
di sini selektor CSS-nya hanya di kelas awesome saja, jadi bukan di yang tadi ya, di ini div seperti itu. Nah, di sini yang ketiga ya, ketiga itu ada ID selector. Nah, selector CSS berdasarkan pada atribut ID di tag HTML. Contohnya kayak gini nih. Nah, tadi kan di sini kan ada atribut kelas. Nah, kalau kelas itu dia pakainya titik dan ID itu dia pakainya pagar ya, atau tanda hashtag gitu, hashtag. Nah, bedanya apa sih antara kelas dengan ID gitu? Dan apa namanya? Type atau elemen gitu. Jadi kalau misalkan div ini dia untuk apa? Elemen type atau selector ini dia lebih general gitu. Jadi semua div nanti akan dikenai tag yang sama. Sedangkan kelas ini, nah ke kelas ini dia biasanya dipakai di beberapa komponen atau elemen yang banyak gitu. Jadi misalkan saya punya div kelas awesome 3 buah. Nah, karena dia nilainya lebih dari 1, ini kan ada 3 elemennya. Nanti kita pakai kelas. Pakainya kelas. Sedangkan kalau misalkan pakainya hanya satu buah gitu, misalkan ada bagian header. Biasanya kan di website kan headernya kan cuma satu ya. Nah, nanti pakainya atribut ID. Jadi jangan pakai kelas. Rekomendasinya sih pakai ID. Jadi hal-hal yang unik pakainya ID. Berikutnya itu penulisan script CSS. Nah, untuk penulisan script CSS kita bagi 3. Bisa tiga style ya, 3 jenis penulisan gitu. Pertama yaitu inline. Jadi kita menulis langsung script CSS pada atribut style di tag HTML. Kemudian yang kedua, tag style. Menulis script CSS pada tag style. Nanti kita lihat perbedaannya seperti apa. Kemudian yang terakhir yaitu external file. Jadi kita menulis script CSS pada file tertentu dengan format file CSS. Nah, contohnya pertama nih, ini inline CSS. Jadi dia menulis langsung script CSS pada atribut style. Nah, misalkan di sini saya punya tag H1. Nah, kita bisa ngasih style pada tag H1 tersebut di atribut style. Jadi kita kasih atribut style dengan nilainya color sama dengan red ya. Color titik 2 red, kemudian titik koma. Jadi misalkan saya punya atributnya lebih dari 1, nanti kita pisahkan dengan titik koma. Welcome to CSS. Nanti elemen H1 ini dia akan berwarna merah. Kemudian di sini ada tag P atau paragraf. Saya punya atribut style, paddingnya 10 pixel. Jadi nanti dia ada jarak atau baris jarak per elemennya itu dia 10 pixel. Kemudian ada input type text. Nah, di sini juga ada atribut stylenya, bordernya 2 pixel. Jadi nanti ketebalan bordernya itu 2 pixel. Nah, kemudian tag style. Tag style ini jadi kita punya di luar dari elemen HTML-nya atau di luar dari tagnya. Jadi misalkan di sini saya punya sebuah dokumen HTML. Nah, kita bisa ngasih CSS ke H1, ke pclass.text, pclass.text, kemudian button ID btn. Nah, di halaman yang sama namun berbeda ya dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya kan dia pakai atribut di tagnya langsung ya. Sedangkan yang tag style ini, jadi kita ada atribut style. Jadi di HTML itu ada atribut style sama ada tag style. Beda ya antara atribut dan tag. Kalau tag ini seperti ini, ada kurung lancip bahasanya gitulah. Jadi nanti kita tulis di sini script CSS-nya seperti apa. Misalkan di sini H1 color red, kemudian class text, ini class text, font size-nya 12 pixel, kemudian ID button dia padding-nya 10 pixel seperti itu.
Nah, kemudian yang terakhir yaitu external file. Jadi kita menulis script CSS pada file tertentu dengan format file.css. Jadi kita ini lebih rapi gitu. Jadi misalkan saya punya file HTML nih, kemudian ada file CSS. Jadi kita pisahkan. Jadi mana file yang khusus CSS dan mana file yang khusus menyimpan kode HTML-nya saja. Jadi nanti filenya lebih rapih gitu tuh. Nah, di sini untuk menyambungkannya atau memanggilnya kita pakai tag link. Link relnya sedang style sheet, kemudian ref. Nah, ada atribut ref, kemudian masukkan nama file.css-nya apa. Misalkan di sini nama filenya style.css. Nanti kita masukin juga di sini style.css. Nah, nanti kalau dia kepanggil benar gitu, filenya kepanggil, nanti elemen-elemen ini H1 P class text, kemudian button dengan ID btn nanti akan terpengaruh atau dikenai style yang ada di file CSS yang dipanggil di tag link rel style sheet, kemudian ref file.css. Nah, di sini atribut rel juga dia kalau CSS pakainya style sheet. Ada juga buat icon ya, icon di tab dia pakainya shortcut icon gitu tuh. Nanti di sininya ganti shortcut icon, nanti masukin di sini refnya apa gambarnya yang mau dijadiin icon tabnya. Nah, kemudian kita coba coding lagi ya di CSS. Misalkan saya new file 04 basic css.html. Masukkan HTML. Nah, misalkan tadi ya saya punya tag H1 atau saya copy paste aja deh biar cepat. Copy paste dari jangan deh, terlalu banyak. Halo dunia, kemudian di sini ada tag P dengan atribut kelasnya itu apa ya, kelasnya teks aja deh atau txt. Kemudian di sini isinya ini teks 1 ya, bikin banyak aja. Ini teks 2, ini teks 3. Kita kasih jarak dulu pakai tag br, kemudian jarak lagi. Nah, saya kasih di sini ada input tabnya button, misalkan ada atribut ID-nya yaitu btn. Nah, untuk pertama ya kita ngasih inline CSS. Jadi kita ngasih di sini pakainya atribut style. Nah, misalkan di sini warnanya itu merah. Red. Nah, kalau misalkan kita akses filenya yaitu di 404 css.html. Basic. Nah, dia warnanya merah. Nah, kita juga bisa dari sini pakai tag style. Dia otomatis type-nya text atau CSS. Nah, kita kan ini kan nggak mungkin ya kita ngasih atribut per elemen gitu kan, nanti kodenya jadi tidak rapih gitu tuh. Jadi kita pakai atribut pakai tag style, kemudian karena dia atributnya kelas, kita pakainya titik kelas. Nah, kemudian nama kelasnya apa, txt. Nah, kemudian kita mau kasih apa nih, misalkan kasih backgroundnya warnanya red biru blue, kemudian warna hurufnya putih, misalkan putih. Putih jadi white, saya lupa ini pakai bahasa Inggris.
Kemudian saya bikin fontnya agak tebal, font backnya bold. Nah, nanti ketiga elemen ini dengan kelas yang sama, dia akan dikenai style yang sama, yaitu backgroundnya biru, warnanya putih, dan jenis fontnya tebal. Nah, seperti itu. Kalau misalkan kita ada lagi, misalkan p kelasnya txt2, dia nggak akan kena karena memang kelasnya beda, nama kelasnya beda. Ini txt saja, sedangkan di sini ada txt2. Nah, kita hapus lagi duanya, tuh dia kena lagi. Nah, misalkan ini type button ya, kita kasih teks dulu, value-nya button. Oke, nah ini kan pakai ID nih, karena dia hanya satu elemen ya. Kita pakai ID, ID btn, nama hoodnya sama, btn disamakan. Misalkan kita bordernya 2 pixel dengan warna solid, warnanya apa ya, hitam, black aja deh. Kemudian backgroundnya kita pakai warna yellow dan teks di dalamnya warna hitam, black lagi. Kemudian kita kasih paddingnya 10 pixel. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini padding ini, jadi dia tuh jarak antara teks dengan garisnya ini nih, garis luarnya ini itu namanya padding. Dia paddingnya bisa padding. Misalkan kita ngasih jaraknya paling atasnya aja, kita pakai padding top 20 pixel misalkan. Nah, nanti dia atasnya 20 pixel, atau padding right-nya 10 pixel. Jadi jarak teks ke bordernya itu 10 pixel. Sedangkan kalau kita misalkan mau kasih langsung, kita langsung aja paddingnya 10 pixel. Seperti itu. Atau kita mau ngasih nilainya unik, jadi atas bawah. Ini atasnya 10 pixel, atau maksudnya atas bawah sama kanan kiri, ininya 5 pixel. Nah, jadi ini yang di samping kanan kiri, kemudian ini adalah atas bawah. Saya coba balikin lagi ke 10 pixel aja semua biar rata. Nah, button. Kita juga misalkan tadi ya, kita nampilin gambar ya. Mungkin satu lagi sama external file. Sebentar dulu. Misalkan saya ada file CSS di sini. Namanya apa ya? Gaya.css. Nah, untuk menggunakannya, atau saya bikin file baru aja deh. 05 external css.html. Nah, nanti kita tambahin lagi external file css. Kemudian nanti kita di sini tag link ya, link. Nah, nanti masukin nama filenya apa? Nama filenya yaitu di gaya.css. Misalkan di sini saya punya H1 atau H2 aja deh, H2 belajar CSS bareng. Kemudian ada tag P, lorem ipsum. Nah, seperti itu. Di sini ada misalkan ID-nya title, kemudian di sini ID-nya atau kelasnya text. Nah, saya di sini tadi kan di sini ada ini ya. Saya bikin dua apa ya? Ctrl Shift. Nah, ini kan file CSS, nanti sebuah ID title. Misalkan saya kasih stylenya itu backgroundnya hitam, kita pakai kode hexa 1 2 3 4 5 6.
6. Nah, 6 nanti dia warna hitam. Kalau hexa. Kemudian ada colornya itu putih, FFF. Dia warna putih. Kemudian kita kasih padding 10 pixel dan 15 pixel. Kalau kita buka external file.css external css.html. Nah, dia tulisannya nggak kelihatan nih. Oh, nih kelihatan. Dia sepertinya kurang satu huruf. Nah, betul. Makanya dia kode hexanya nggak jadi. Nah, sedangkan ini dia udah jadi nih. Kemudian untuk tag ini misalkan saya ada tag p lagi di sini ya. Tag p ini teks yang lainnya. Nah, misalkan saya kasih tag p, font size-nya itu 16 pixel. Kalau kita lihat coba. Nah, ini hurufan ukuran hurufnya itu sama. Kalau misalkan kita coba gedein jadi 20 pixel. Nah, dia teksnya sama. Jadi karena kedua tag ini, tag p nanti semuanya akan dikenai style yang sama. Nah, misalkan kita hanya ngasih di elemen p yang pertama, tag p yang pertama ya, yang lorem ipsum ini, nanti kita bisa gunain atribut class. Jadi class.text, misalkan kita kasih backgroundnya yaitu biru atau ya blue. Kemudian warna teksnya itu putih, white, atau kita bisa FFF 3 juga nggak apa-apa, bisa. Kemudian kita kasih paddingnya yaitu sekitar 5 pixel dan 10 pixel. Nah, satu lagi, misalkan saya di sini ada kasih kelasnya yaitu text2. Kelasnya text2. Saya kasih warnanya ini sih, saya samain. Cuman nanti warnanya backgroundnya itu merah misalkan. Kemudian paddingnya saya ganti jadi marginnya adalah misalkan 30 pixel biar kelihatan. Nah, jadi dia ada jarak nih. Jadi dari jarak elemen ke atas dan elemen yang di luarnya. Jadi elemen ke sebelahnya gitu. Jadi dia ada jaraknya sekitar 30 pixel. Lihat bedanya padding sama margin. Misalkan saya coba ini samain aja 10 pixel. Nah, lihat nih. Atau berkaitan 20 pixel. Nah, jadi kalau padding itu dia jarak dari teks ke border atau elemen yang di luarnya ya. Kalau misalkan margin dia jarak elemen dari luarnya gitu tuh. Dan misalkan di sini saya kasih 50 pixel nih. Maka dia dari samping 50 pixel dan dari elemen sebelumnya atau elemen atasnya dia berjarak 50 pixel juga. Jadi atas bawah 50 pixel. Kita juga misalkan bisa ngasih kayak tadi padding atau margin top. Jadi kita ngasih jarak atasnya itu sekitar 50 pixel atau 50 pixel ya. Nah, jadi nanti yang ada jaraknya itu cuma atasnya aja, atau misalkan kasih margin bottomnya 20 pixel. Nah, kita kasih lagi elemen input deh, type text. Oke, seperti itu. Nah, itu di sini ada jarak lagi nih. Kalau misalkan kita hapus margin bottom ya, dia harusnya sih nempel. Oh, bukan nempel. Oh, ada jarak nih. Text 2. Di sini harusnya bukan. Margin bottom 70 pixel.
Nah, dia ada jaraknya 70 pixel. Seperti itu sih untuk CSS. Mungkin prakteknya cuma segitu untuk CSS karena memang sebenarnya banyak gitu antara properti dan tag-tagnya, apa properti dan value-nya. Nah, mungkin ini ada sedikit beberapa referensi atau sumber belajar ya. Sebenarnya banyak gitu, cuman yang saya rekomendasi ini mungkin ada beberapa. Yang pertama, kalau misalkan teman-teman suka belajarnya by text, dia bisa pakai decoding. Dia ada kelas belajar dasar pemrograman web, namun ini berbayar gitu. Kemudian yang kedua itu ada Poetry School, yang tadi linknya ada di kolom chat. Ada kelas HTML dan CSS. Kemudian kalau misalkan teman-teman suka belajar dengan video, bisa ke sekolah coding. Di sini ada kelas HTML sama CSS juga. Bahkan ada juga HTML5 gitu tuh. Ada kemudian yang video yang kedua yaitu ada WPU atau channelnya Web Programming Unpas. Dia di sana juga ada playlist HTML dasar dan CSS dasar. Oke, mungkin nah ini ada terakhir ada hasil sama dengan ilmu kali praktek gitu. Jadi hasil itu dia nggak bisa kita dapetin secara instan gitu. Jadi harus ada ilmunya dan kita praktekkan gitu. Jadi seperti pertemuan pertama ya yang diaudit kemarin. Jadi untuk bisa itu kita nggak bisa hanya nonton video tutorial saja, nggak bisa hanya baca-baca tutorial saja. Kita harus ada prakteknya gitu tuh. Jadi harus ada eksperimennya lah gitu bahasanya mah, eksperimen. Jadi ada uji cobanya. Nanti kita ketahuan nih dari elemen ini apa hasilnya, dari properti ini apa hasilnya. Jadi nanti kita tahu gitu. Jadi ada hasilnya seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya, hampir 2 jam ya. Sebelum ditutup ada pertanyaan terlebih dahulu nggak, teman-teman? Nanti saya share presentasinya ke grup Iptek. Silakan teman-teman, ada yang mau bertanya atau mengemukakan pendapat, silakan. Nanti saya juga upload video rekamannya ke YouTube mungkin. Kita ada di sesi diskusi sekarang. Gimana? Ada yang mau merespon? Saya absen dulu ya. Beberapa. Tadi cek absen dulu. Di sini ada 13 orang. Gimana teman-teman, ada yang mau ditanyain terlebih dahulu sebelum ditutup? Atau udah pada udah pada ini capek mungkin karena ngezoom dari pagi ya. Saya rasa cukup, Mas. Cukup. Udah ngezoom dari pagi, ada itu ya seminar ya. Baik, kalau misalkan tidak ada pertanyaannya, mungkin saya cukupkan. Terima kasih yang udah mau join gitu, udah mau ramein kegiatan Iptek. Kita bareng-bareng belajar di sini dari dasar lagi gitu tuh. Karena memang ya untuk jadi bisa itu kita nggak instan gitu tuh. Jadi harus ada proses yang dijalanin gitu tuh. Kita untuk sementara ya belajar online terlebih dahulu gitu tuh. Nanti kalau misalkan teman-teman ada kendala atau ada error atau ada apa, nanti bisa ditanyain di grup Iptek seperti itu.
Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Saya end meeting ya. Ya, selamat sore.